Halo, selamat datang di drilling soal trigonometri. Jadi, drilling ini akan dibagi jadi dua part ya, atau mungkin tiga. Yang pertama ini kita akan bicara secara analitik dulu guys. Kenapa begitu? Analitik di trigonometri ini bicara tentang ngakalin atau menyelesaikan, menyederhanakan persamaan atau bentuk-bentuk trigonometri menggunakan sifat-sifat teorema trigonometri yang ini. Nah, ini adalah cheat sheet kita ya untuk video kali ini yang udah dibahas juga di materi kemarin. Yang berarti tidak terbahas kalau gitu apa? Ya secara geometrik. Geometrik itu bicara tentang hubungannya trigonometri kan sebenarnya itu hubungannya erat dengan segitiga ya. Misalnya kalau kita tahu sudut sin dari sudut alfa, maka sudut betanya itu berapa, ya kayak gitu-gitu. Itu kita bahas di video terpisah. Kali ini kita fokus ke analitik dulu, kita manfaatin teorema atau sifat-sifat trigonometri karena ini juga materi yang cukup susah. Kita mulai dari nomor 1. Sin 75 derajat sama dengan berapa? Jadi guys, ketemu sudut-sudut yang tidak istimewa. Sudut istimewa itu berapa? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Berarti 75 tidak istimewa ya, tapi 75 derajat ini bisa kita kombinasikan dari sudut istimewa. Gimana tuh maksudnya? Sin 75 derajat itu kan sama dengan sin dari 30 plus 45 ya. 30 derajat plus 45 derajat. Oleh karena itu kita bisa pilih salah satu sifat. Mau pilih sifat yang mana? Nah, kita kali ini akan pilih sifat yang sin A plus B ya. Dibilang sin A plus B sama dengan sin A cos B plus sin B cos A, kayak gitu. Oleh karena itu ini sifat atau jurus nomor 6 gitu ya. Oleh karena itu kita bisa terapin di sini. Jawabannya sin 75 derajat itu sama dengan sin A. A-nya tuh kita taruh ini A, ini B kayak gitu ya. Jadi sin A plus B sama dengan sin A cos B gitulah kurang lebih ya. Sin A cos B, sin 30 cos 45 plus sin B cos A dibalik. Jadi sin 45 sekarang cos 30 derajat. Nah, aku sih berharapnya kan udah hafal sin dari sudut istimewa, sin kosan dari sudut istimewa berapa. Tapi kalau belum, kita coba ulang lagi supaya kalian benar-benar aku mastiin kan harus ngerti. Sin ini cara ngapalnya gampang. Dari 0 sampai 90, sin itu adalah setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Gitu, berarti cos gimana? Cos dibalik aja. Ini kalau cos ya, cos 0 derajat ya setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, 0 atau setengah akar 0 gitu ya. Nah ini, cuma biasanya kalau di catatan kalian akan lebih simpel. Contohnya setengah akar 4 tuh kan sebenarnya setengah kali 2 sama dengan 1 gitu ya. Tapi cara ngapal gampangnya tuh kayak gini. Jadi kalau kita terapin ke soal, ya udah kita masukin input ke sini. Sin 30 tuh berapa? Sin 30 setengah akar 1 tuh setengah ya. Cos 45 setengah akar 2 plus setengah akar 2 plus cos 30 yang ini setengah akar 3 ya. Nah ini setengah kali setengah seperempat bisa kita keluarin dalam kurung akar 2 plus sebelah sini akar 2 kali akar 3. Setuju ya? Tinggal kita sederhanakan, jadinya seperempat kali akar 2 plus akar 2 kali akar 3 adalah akar 6 gitu. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2. Sederhanakan cos 180 plus alfa plus sin 270 min alfa. Bentuk ini bukan dicari alfanya ya, tapi bentuk ini bisa disederhanain menjadi 3, pilih yang mana yang benar gitu. Nah, ini kita mau masuk ke konsep dulu guys, supaya kalian makin kuat konsepnya. Intinya, ingat gak kemarin pas aku ajarin, kalau kita lihat kuadran begini, 0, 90, 180, 270. Terus misal kita di sini punya sudut taruhlah 210 derajat gitu ya. Nah, gimana cara nyari cos 210 derajat? Sama dengan berapa? Sama dengan di sini kan alfanya 30 nih. Dia tidurin dia ke subuh datar. Kita cari sudutnya 30. Berarti dia sama dengan cos dari 30. Permasalahannya di sini A, si, ta, ko. Area sini yang kuadran ini tan berjaya, berarti cos dan sin nilainya negatif, maka kita taruh negatif. Cos 210 derajat nilainya negatif, value-nya negatif berapa? Negatif sama dengan cos 30 derajat, yang mana nilainya adalah nanti min setengah akar 3 gitu ibaratnya kayak gitu. Tapi intinya begitu ya. Nah, abis itu pertanyaannya gini, sekarang kalau kita mau carinya dari sudut bukan 30, tapi kita tidurin ke sumbu tegak 210 ini, kita tidurin ke sumbu tegak yaitu 60 derajat, bisa nggak? Kita nyari cos 210 derajat dari sudut tegak. Di sini nilainya pasti minus. Di sini kita pengen pakai manfaatin 60 derajat. Gimana cara nyarinya? Cosnya berubah jadi sin. Gitu. Sama dengan berapa? Sin 60 min setengah akar 3 juga.
Gitu guys. Oke, ini teori yang aku mau bawa ke soal ini. Nah, kalau kita ketemu soalnya seperti ini, cos 180 plus alpha minus plus sin 270 plus min alpha, berarti gimana logiknya? Aku gambar satu lagi ya. Nih, misal kan di sini 180 derajat, di sini 270 derajat, gitu. Nah, terus dia punya sudut alpha ke sini. Oke, kita selesaiin satu-satu. Pertama, cos 180 plus alpha. Ini sini soalnya min plus sin 270. Aduh. Oke, ini soal kita. Habis itu, dia mau nyari 180 plus alpha itu sama dengan apa? Kan sini ya, berarti di sini sebuah sudut yang ada aku titikin merah ini. Nilainya berapa? Di sini. Sama dengan min cos alpha dong. Kayak tadi, cos 210 adalah min cos 30. Ngerti nggak sih? Logiknya sama. Plus, nah ini, yang sin 270 min alpha gimana? Misal kita gambar lagi, alfanya itu adalah di sini. Set, di sini. Nah, apa artinya? Berapa sin dari sebuah sudut yang aku lingkarin hijau di sini sejauh alfa dari sumbu tegak? Dari sumbu yang tegak, kali ini bukan datar. Berarti sinnya, yang pasti sin itu di sini kan negatif ya. Berarti ini bukan plus ya, atau ya langsung aja minus gitu, bukan positif. Sin 270 min alpha sama dengan, kalau tadi ke sumbu datar itu cos jadi cos, sin jadi sin. Kalau di sini sumbu tegak, sinnya berubah jadi cos dari alpha. Oke? Nah ya, ingat penjelasan yang tadi. Maka dari itu kita bisa jawab, jawaban dari soal ini sama dengan 2 cos alpha. Itu guys, jawaban yang mana? Yang min 2 ya, min 2 cos alpha, yang B. Nomor 3, jika tan A sama dengan 3/4 dan tan B sama dengan 5/12, A dan B adalah sudut lancip, maka berapakah nilai tan A plus B? Sebelumnya aku menjelasin, yang pasti kalau kalian sekedar jawab ini jawaban adalah 3/4 plus 5/12, kalian udah salah dari awal ya, jangan seperti itu, karena bukan gitu jawabnya. Nah, tidak simpel itu. Habis itu, aku mau jelasin kenapa dia bilang sudut, kalau kita tahu tan A dan tan B, terus A dan B nya sudut lancip ya. Kenapa penting untuk dia ngomong ini? Karena intinya gini, kan kalau sudut lancip itu berarti di antara 0 sampai 90 derajat ya, sampai 90 derajat di sini. Ini sudut lancip nih, misalnya alfa. Gitu. Artinya di sini tannya positif atau trigonometrinya positif dan juga sudutnya pasti positif gitu. Karena kalau dia sudut tumpul misalnya di antara 90 sampai 180, misalnya 120 derajat, sudut yang kita bicarakan A dan B ini adalah sudut tumpul, maka sudutnya bisa jadi nilainya negatif nanti kalau trigonometrinya positif. Kan kalau tan di sini, tan di area sini nih ya, dia nilainya negatif. Kalau tan B sama dengan 5/12 tapi B-nya ada di sini, berarti B-nya itu nanti sudutnya yang negatif karena tan-nya positif. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia mau ngomong bahwa ini A dan B yang kita bicarakan, trigonometrinya, baik trigonometrinya maupun sudutnya, artinya sin cos tan-nya maupun sudutnya berapa derajatnya itu dua-duanya positif. Itu hal pertama. Habis itu tan A plus B, mau kita pakaiin rumus apa? Nah, kita lihat lagi di cheat sheet. Tangan itu nggak banyak-banyak, rumusnya di nomor berapa? 10 dan 11 ya. Tan A plus B, rumusnya seperti apa? Tan A plus B sama dengan tan A plus tan B gitu, per 1 min tan A tan B. Tan A tan B. Nah udah, tinggal dikerjain aja. Sama dengan, ini berapa? Langsung di sini aja ya. 3/4 plus 5/12 dibagi 1 min 3/4 kali 5/12. Hitung-hitung, intinya kalian akan dapat nilainya adalah 56/33 kayak gitu guys. Cara ngapalin rumusnya gampang. Kalau misalkan tan A tan B, tan A min tan B gimana? Tan A min B itu gimana? Ini diganti aja. Jadi sudutnya kalau yang plus tan A plus B maka atasnya plus. Kalau tan A min B maka atasnya minus. Gitu. 1 plus tan A kali tan B. Gitu ya. Ini cuma untuk ngapalin aja, tapi jawaban soal kita adalah yang ini, 56/33. Nomor 4, ditanya 2 cos 75 derajat, cos 15. Ini sama dengan berapa? Nah, cara paling kebayang paling gampangnya itu adalah, kan cos 75 ini kita bisa bentuk jadi cos 30 plus 45 gitu ya. Nanti kalian pakai cos A plus B, terus dihitung lagi ini. Cos 15 itu cos 45 min cos 30. Kalian pakai rumus cos A min B. Terus dihitung dapat hasilnya jadi 2 kali berapa ini hasilnya, kali ini berapa hasilnya.
Ini bisa nanti ketemu hasilnya. Cuman ini terlalu panjang. Kalau kita ngelihat di cheat sheet, kira-kira ada nggak cara lain yang bisa kalian manfaatin? Coba lihat dulu. Nah, di kesempatan ini aku pengen ngajak kalian untuk lihat yang bawah kanan, rumus nomor 22 gitu ya. Itu ada cos A cos B bentuknya. Cos A kali cos B sama dengan berapa? Setengah cos A plus B ya. Kali plus cos A min B gitu. Nah, kalau kita lihat ini bisa digeser ke kanan, jadi sebenarnya sama aja, rumusnya adalah 2 cos A cos B itu sama dengan cos A plus B plus cos A min B gitu. Nah, pertanyaannya bisa dicari nggak cos A plus B, cos A min B? Kalau kita lihat ini kan 75 dan 15. Cos A plus B nya jadi berapa? 75 tambah 15, 90 derajat. Bisa, karena dia sudut istimewa, bisa dicari cosnya berapa. Cos A min B, berarti A nya 75 min 15, berapa? 60 derajat. Bisa, cos 60 derajat dicari nilainya, gitu. Ya udah, berarti cos 90 derajat itu berapa? Jawabannya adalah 0, plus 60 derajat, cosnya adalah setengah. Jadi jawabannya adalah setengah, gitu. 5, kita diminta untuk sederhanain bentuk ini, sin 4x plus sin 2x per cos 4x plus cos 2x. Nah, pakai apa? Ya udah kita lihat aja lah, sin A plus sin B itu rumusnya apa, cos A plus cos B itu rumusnya apa gitu ya. Sin A ini kita jadiin A gitu ya, misalnya kita jadiin A, ini jadiin B, ini jadiin A, ini jadiin B. Oke, kita kerjain. Sin A plus sin B, rumusnya mana? Lihat rumus nomor 17 gitu ya. Di situ tertulis 2 sin A plus B per 2 kali cos A plus A min B per 2. Oleh karena itu kita jadiin sin A plus B, sin A plus sin B maksudnya adalah 2 kali sin A plus B per 2. Berarti 4x plus 2x per 2. Jadi 6x per 2. Jadinya berapa? 3x. Gitu. Oke? Kali cos dari A min B per 2. Cos dari A min B, 4x min 2x, 2x per 2. Cos x. Bagi cos A plus cos B. Rumusnya berarti yang bawahnya yang nomor 19. Jadinya 2 kali cos A plus B per 2. 6x per 2 jadinya 3x. Kali cos A min B. Cos A min B berarti A sama A min B, 4x min 2x jadi 2x per 2. Itu cos x. Disederhanain, jadilah sin 3x per cos 3x. Kan udah belajar kemarin bahwa sin bagi cos itu jadinya tan, jadi tan 3x. Jawabannya yang C ya, yang ini. Nomor 6 ditanya, sin alfa itu 4/5, alfa adalah sudut lancip, berapakah cos 2 alfa? Nah, berarti gimana? Kita coba lihat lagi, nyontek di cheat sheet kita, ada nggak rumus atau persamaan teorema yang menghubungkan antara sin alfa dan cos 2 alfa? Kalau kalian lihat di sekitar kanan atas itu rumus nomor 14 itu gabungin cos 2 alfa sama sin alfa walaupun dalam bentuk kuadrat. Tapi kita akan manfaatin yang itu aja karena kita bisa gabungin, ada sin alfa, ada cos 2 alfa, yang ditanya dan diketahuinya ada dua-duanya di sana. Ya wis lah, kita coba ya. Kan dia bilang cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Berarti sama dengan 1 min 2 kali sin kuadratnya, sin alfanya adalah 4/5 kuadrat sama dengan 1 min di sini kan 16 2 kali ya, terus tuh ya, 16 per 25 kayak gitu, berarti sama dengan 1 min 32 per 25 gitu ya. Berarti kita bikin jadi 25 per 25 deh, min 32 per 25. Jawabannya adalah min 7 per 25. Min 7 per 25. Selesai. Nomor 7, berapakah nilai dari tan 50 min tan 20 per 1 plus tan 50 tan 20? Nah, coba lihat lagi teorema. Mana nih bentuk yang kira-kira kita bisa manfaatin gitu ya. Tangan itu harusnya kalian bisa familiar. Kalau bentuk kayak gini udah pasti dari tangan A plus B atau enggak tangan A min B. Karena lihat 50 ini anggap aja A, ini B gitu ya. Tan A min tan B, ini 1 plus tan A tan B. Nah, aku lupa nomor berapa lah, aku nggak ngecek lagi, tapi intinya kalau tan A min tan B di atas ini udah pasti rumus dari tan A min B gitu. Karena yang bagian atasnya adalah tan A min tan B, kan rumusnya gini, tan A min tan B per 1 min tan A, 1 plus berarti dibalik ya, tan A tan B gitu. Nah, berarti kalau
kayak begini, berarti ini adalah sama dengan tan 50 min 20 sama dengan tangan 30. Berapakah tangan 30? Adalah sepertiga akar 3. Akar 3 per 3. Oke, itu jawaban nomor 7. Nomor 8, sederhanakan bentuk berikut. Cos pangkat 4 theta min sin pangkat 4 theta. Theta itu sudut ya, mau alfa, mau theta, mau beta, bebas gitu. Tapi intinya ini berapa? Gimana caranya sederhanainnya? Nah, kan aku expect juga untuk peka, ini bukan hanya trigonometri aja. Tapi ini ada bentuk yang cukup familiar ya untuk matematika gitu. Tapi ini adalah sebuah bentuk yang cukup familiar untuk matematika. Itu apa? Ada bentuk A kuadrat min B kuadrat. Loh, ini kan pangkat 4 bukan pangkat 2. Iya, berarti kan kalau kita bisa simpulkan cos pangkat 4 theta min sin pangkat 4 theta ini sama aja kayak cos kuadrat theta kuadrat min sin kuadrat theta kuadrat. Bener ya? Nah, artinya bentuk ini bisa kita bilang apa? Ini sama dengan ini ya, bentuknya kita turunin. Nah, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan apa guys? Ayo, harus dihafal. Ini adalah A plus B kali A min B gitu ya. Jadi ini bentuknya difaktorin jadi A plus B A min B, A kuadrat min B kuadrat tuh. Oleh karena itu ini kita bisa bentukin jadi apa lagi? Ya berarti cos yang ini kan A-nya, ini B-nya gitu ya. Berarti sama aja A kuadrat min B kuadrat ini adalah A plus B A min B, yang mana A-nya adalah cos kuadrat theta plus B kuadratnya sin kuadrat theta plus B-nya adalah sin kuadrat theta maksudnya, kali A min B. A min B-nya ya berarti tinggal sama tapi minus cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Oke. Nah, terus tahu nggak? Ini juga kan harusnya udah cukup hafal ya, karena cos kuadrat plus sin kuadrat, cos kuadrat alfa atau sudut tertentu ditambah dengan sin kuadrat alfa atau theta ini atau apapun, itu nilainya 1. Jadi cos kuadrat guys ini butuh dihafalin juga. Plus sin kuadrat sama dengan 1 karena ini cukup umum. Oke. Ini aku tinggal tambahin alfa misalnya sudutnya gitu. Ya, 1 kali cos kuadrat min sin kuadrat. Nah, ini dia. Kalian lihat di teorema, ada nggak bentuk yang kayak gini? Ada, nomor 13. Ini adalah cos 2 alfa. Oleh karena itu, jawabannya adalah sederhanakan bentuknya ini adalah jadi cos 2 alfa. Oke, itu nomor 8. Oke guys, sampai situ dulu aja. Kita ada sampai nomor 15, tapi nanti kita part 2 aja ya. Kita lanjut, kita pisah videonya supaya nggak terlalu panjang juga. Jadi semangat, banyak-banyak latihan lah intinya kalau trigonometri gitu. Guys.